Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Oktaviana. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana, jurusan Manajemen. Hari ini saya akan membahas topik tentang pemulihan pendidikan di masa pandemi. Mari kita lihat pembahasannya. Pemulihan pendidikan pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi bencana bagi dunia selama 2 tahun terakhir. Hal ini membuat seluruh dunia terus mengupayakan untuk dapat beradaptasi dengan keadaan, menciptakan banyak peraturan, serta mekanisme untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebagai bentuk upaya menormalisasikan kondisi negara agar tetap stabil, pandemi ini berpengaruh terhadap banyak sektor, salah satunya terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Tentu hal ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat urgent, sehingga harus segera dicari penanganannya untuk mengatasinya. Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting di Indonesia. Namun, dengan kondisi seperti ini, perlu banyak pertimbangan dalam menentukan sebuah inovasi, sebagai bentuk upaya mengatasi badai permasalahan ini. Prinsip yang ditekankan oleh pemerintah terkait pendidikan di Indonesia adalah tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem pendidikan yang dilakukan dengan sistem belajar dari rumah. Dan dalam hal ini, mengacu pada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020, 2022, 2021, dan tahun akademik 2020, 2021, 2022. Di masa COVID-19, belajar dari rumah dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 15 dijelaskan bahwa PJJ adalah pendidikan yang beserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Dalam pelaksanaannya, PUU dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring, dan pembelajaran jarak luar jaringan atau luring. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring dalam pelaksanaan EPJJ saluran pendidikan dapat memilih pendekatan daring atau luring, atau kombinasi keduanya, sesuai dengan karakteristik dan ketersediaan, kesiapan, sarana, dan prasarana. Untuk selanjutnya, salah satu jenis PJJ adalah pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung antar guru dan peserta didik, melainkan secara online yang menggunakan jaringan internet. Dengan menerapkan sistem pembelajaran dari rumah, para siswa akan sedikit berinteraksi secara langsung atau sama lain sehingga penerapan physical distancing yang mana hal tersebut merupakan salah satu upaya memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dapat diterapkan dengan baik. Sistem pendidikan secara daring sudah diterapkan selama kurang lebih 2 tahun terakhir, semenjak pandemi COVID-19 melanda. Namun apakah sistem ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan? Tentu saja tidak. Sistem pembelajaran secara daring ini merupakan kebijakan baru khususnya di Indonesia. Sebagai kebijakan baru tentu, terdapat banyak hal yang masih kurang, dan adanya hambatan-hambatan yang sebelumnya tidak diperkirakan. Sebagai contoh adalah kurang tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran daring. Dalam faktanya, banyak peserta didik yang tidak memiliki perangkat handphone dan komputer untuk menunjang proses pembelajaran daring ini. Kondisi demikian membuat mereka bingung menghadapi kendala ini. Permasalahan yang terjadi bukan hanya pada ketersediaan fasilitas pembelajaran, melainkan ada problem baru yang tidak ada kuota yang membuat biaya cukup tinggi guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring, terutama orang tua yang peserta didik dan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tidak berhenti sampai di situ, meskipun jaringan internet dan gangguan tangan dan dalam genggaman tangan, peserta didik menghadapi kesulitan akses jaringan internet karena tempat tinggalnya di daerah yang cukup terpencil dan secara letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga pelaksanaannya kurang efektif. Di sini kita membahas problematika pembelajaran daring. Tidak berhenti sampai di tingkat fasilitas penunjang,
Lebih dari itu, faktor internal yang dihadapi peserta didik jauh lebih penting, yaitu tingkat pemahaman peserta didik yang dirasa tidak kompresif. Tidak semua materi yang disampaikan secara daring bisa dipahami oleh peserta didik. Hal ini menjadi permasalahan serius. Lebih lagi, waktu 2 tahun yang telah digunakan dalam menerapkan sistem ini, akankah generasi muda dibiarkan begitu saja lulus tanpa ada bekal pemahaman ilmu yang dapat hanya karena pasrah dengan keadaan pandemi seperti ini tidak memungkinkan dalam menjalankan sistem pendidikan yang optimal. Perkembangan kasus COVID-19 saat ini seiring membaik. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan sistem pembelajaran. Pada Juli 2021, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan semua sekolah harus sudah membuka pembelajaran tatap muka. Pendidikan tatap muka harus mengikuti panduan penyelenggaraan pembelajaran Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 yang dikeluarkan Kemendikbud, Ristek, dan Kemenak. Panduan tersebut diantaranya membuat protokol kesehatan yang perlu dilakukan sebelum dan setelah pembelajaran berlangsung, seperti melakukan disinfektasi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan terkait problematika yang dialami peserta didik selama pandemi COVID-19 yang berdampak pada proses pembelajaran. Selanjutnya, akankah dibiarkan begitu saja? Dari hal ini diperlukan sebuah strategi pada era pasca pandemi yang bisa menangani keresahan peserta didik. Selain penerapan sistem protokol kesehatan yang sesuai diperlukan juga mekanisme pembelajaran demi tercapainya pemahaman peserta didik akibat kurang pemahamannya di kali pembelajaran daring. Selain itu juga diperlukan sistem transisi dari perkuliahan daring menuju kuliah tatap muka. Hal ini dilakukan untuk mengatasi peserta didik yang selama ini masih bergantung dengan pembelajaran secara daring. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.